Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Nah, khususnya di sekolah dasar atau SD. Nah, perlu kita ketahui pemetaan kompetensi dasar atau KD yang perlu kita ketahui yaitu kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh sebab semua standar kompetensi dasar, indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Sebab kegiatan yang dilakukan adalah satu, penjabaran standar kompetensi. Nah, pada kompetensi dasar ini, ke dalam indikator melakukan kegiatan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Satu, indikator yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terstruktur dan atau dapat diamati. Nah, selanjutnya itu penentuan tema dapat dilakukan melalui dua cara. Nah, mau tahu apa itu dua cara dari menentukan tema tersebut? Nah, satu yaitu mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran, dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Nah, kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Nah, dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang cocok dengan tema yang telah ada. Kemudian cocok untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan siswa sehingga sesuai dengan minat belajar siswa. Nah, selanjutnya itu menetapkan jaringan tema. Nah, bukan hanya menetapkan tema saja, tetapi kita harus menetapkan jaringan pada tema tersebut. Nah, pembuatan jaringan tema dilakukan dengan cara menghubungkan kompetensi dasar, indikator dengan tema timer 1. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema kompetensi dasar, indikator dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia untuk setiap tema. Nah, perlu kita ketahui juga penyusunan silabus pembelajaran tematik. Nah, hasil seluruh proses yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat ataupun sumber, dan juga penilaian. Nah, selanjutnya itu penyusunan pada RPP. Untuk keperluan pelaksana pembelajaran, guru perlu menyusun rencana pelaksana pembelajaran atau disebut dengan RPP. Nah, RPP ini merupakan realisasi yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Tentunya, komponen RPP tematik ini meliputi suatu identitas mata pelajaran. Nah, kedua, kompetensi dasar atau indikator yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, materi pokok. Yang keempat, strategi. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran. Yang kelima yaitu alat dan media yang digunakan untuk memperlancarkan studi pembelajaran matematika atau tematik. Nah, penilaian dan tindak lanjut. Nah, ini poin terakhir dari penilaian dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menyusun RPP. Nah, pada pembelajaran kali ini terkait dengan prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik mungkin dapat kita pahami dan kita amati serta kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana sih prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, mungkin sekian pembelajaran atau pembahasan kita pada kali ini. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.